Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Eko Saputri, NIM 241252395. Saya dari kelompok 1 kelas reguler sore semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Komponen dan struktur protein. Komponen utama asam amino, unsur utama ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur tambahan ada sulfur, fosfor, besi, atau tembaga. Untuk strukturnya memiliki 4 tingkatan. Rumus umum asam amino penyusun protein. Ada NH2. NH2 ini bisa disebut dengan gugus amina, itu bersifat basa. Yang kedua, COOH, itu gugus karboksil yang bersifat asam. Yang ketiga ada R, itu rantai samping bervariasi pada setiap jenis asam amino, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya dan menentukan sifat kimianya. Jadi ini gugus amin tadi yang bersifat basa dan ini ada gugus karboksil yang bersifat asam. Ini rantai sampingnya dan ini ada hidrogennya. Tadi struktur protein itu kan ada 4 tingkatan. Jadi yang pertama ada struktur protein yang primer. Nah, urutan linear asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Urutan ini dimulai dari ujung N terminal memiliki gugus amina bebas ya. Jadi di sini di sebelah kiri hingga ujung C terminal memiliki gugus karboksil. Jadi dari sini ke sini. Nah, untuk ikatan peptidanya itu ada di antara gugus amina dan karboksil. Jadi ada C angkat O, dan di sana ada NH. Jadi eh, ikatan peptidanya itu ada di sini ya, di sini, di sini. Yang kedua, struktur protein yang sekunder. Pelipatan lokal rantai polipeptida yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Bentuk struktur sekunder, jadi yang paling umum itu ada alpha helix dan beta sheet. Untuk alpha helix itu bentuknya spiral ya, ini spiral ikatan hidrogen terjadi dalam satu rantai. Nah, jadi ikatan itu hanya satu rantai ya di sini. Terus yang kedua ada beta sheet, gambarnya ini ya. Bentuknya lembaran ikatan hidrogen terjadi antar segmen rantai. Jadi kalau yang tadi alpha helix itu rantainya satu, kalau yang beta sheet itu ada dua. Jadi ini satu, dua. Untuk struktur protein tersier. Bentuk tiga dimensi dari satu rantai polipeptida yang terbentuk dari pelipatan lanjutan struktur sekunder hingga mencapai bentuk akhir yang menentukan fungsi protein. Struktur ini distabilkan oleh ikatan disulfida, pengikat kuat antara dua sistein. Ikatan hidrogen menjaga kestabilan lipatan, interaksi hidrofobik, gugus nonpolar berkumpul di bagian dalam, ikatan ionik bisa disebut juga jembatan garam, tarik-menarik antar muatan, gaya van der Waals, gaya lemah antar molekul yang saling berdekatan. Jadi untuk gambar struktur protein tersier itu yang ini. Jadi struktur protein tersier itu gabungan antara beta sheet dan juga alpha helix. Jadi alpha helixnya ini bisa dilihat di yang arah panahnya. Jadi ini alpha helix dan beta sheetnya ada di sini. Untuk selanjutnya ada struktur protein quaterner. Susunan tiga dimensi yang terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptida atau subunit bergabung membentuk satu unit fungsional. Subunit-subunit ini dapat identik atau berbeda dan distabilkan oleh berbagai interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, ikatan ionik atau jembatan garam, kadang ikatan disulfida jika ada antar subunit. Untuk interaksinya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, jadi struktur protein partner ini termasuk struktur protein yang sudah sempurna ya. Sudah berbentuk tiga dimensi, susunan tiga dimensi, terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptida bergabung. Nah, jadi ada monomer satu, dua, dan ada tiga. Jadi ini alpha helix yang merah, terus yang biru ini ada beta sheetnya.
Terus yang garis hitam tipis, nah ini itu rantai polipeptida. Jadi ini rantai polipeptida utama yang menghubungkan seluruh bagian struktur, menunjukkan jalur tulang punggung atau backbone dari protein. Untuk bentuk roset ya, bentuk roset atau bentuk bunga di bagian luar, ini termasuk monomer yang tersusun sebagai roda yang saling mengelilingi bagian tengah. Ini adalah bentuk umum protein partner yang terbentuk dari banyak subunit. Jadi misalnya bisa aja kalau yang tadi gambar bunga bentuk rosetnya itu banyak, berarti subunitnya juga banyak. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis protein. Yang pertama itu berdasarkan komposisi. Jadi ada protein sederhana atau simple protein. Hanya terdiri dari asam amino. Contohnya globulin, prolamin, glutein, histon, dan protamin. Yang kedua ada protein konjugasi atau kompleks terdiri dari asam amino dan gugus non-protein, gugus prostetik. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, hemoprotein, dan nukleoprotein. Yang kedua, jenis protein yang kedua itu berdasarkan bentuk. Yang pertama ada protein fibrosa, memiliki bentuk panjang, sempit atau menyerupai serat dan lembaran yang kuat, tidak larut dalam air, fungsinya memberikan kekuatan dan dukungan struktural. Contohnya keratin, kolagen. Itu gambarnya yang ini ya, yang warna hijau. Terus yang kedua ada protein globural, memiliki bentuk bulat dan padat, mirip bola. Larut dalam air, fungsinya bertindak sebagai enzim, hormon, protein transporter, dan regulator dalam tubuh. Contohnya ada hemoglobin, insulin, amilase, dan antibodi. Untuk gambarnya ini ya yang pink. Selanjutnya, jenis protein berdasarkan fungsi. Jadi yang pertama ada protein enzim, mempercepat ribuan reaksi kimia di dalam sel, termasuk memecah makanan dan metabolisme. Contohnya ada enzim pencernaan, amilase saliva. Yang kedua, protein struktural, memiliki dukungan fisik dan membentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Contohnya kolagen dan keratin. Yang ketiga ada protein hormon, bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi untuk mengoordinasikan fungsi tubuh. Contohnya ada insulin dan oksitosin. Yang selanjutnya, yang keempat, ada protein antibodi, melindungi tubuh dari zat asing seperti bakteri dan virus. Contohnya komponen yang membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Terus yang kelima, protein transport, mengangkut molekul penting ke seluruh bagian tubuh, contohnya hemoglobin. Yang keenam ada protein penggerak, berperan dalam pergerakan otot, contohnya protein aktin dan miosin dalam kontraksi otot. Yang ketujuh, protein penyimpan, menyimpan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tubuh, contohnya ferritin. Nah, jadi untuk identifikasi protein di kelompok satu ini menggunakan tiga jurnal. Jadi untuk jurnal yang pertama itu judulnya Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Protein pada Olahan Bahan Pangan. Nah, tapi yang kami bahas di sini hanya pada uji kualitatifnya saja. Menurut jurnal pertama, metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari uji Milon, uji Buret, dan uji Ninhydrin. Jadi di jurnal ini menggunakan uji kualitatifnya itu tiga macam. Jadi ada Milon, Buret, dan Ninhydrin. Untuk uji yang pertama ada uji Milon untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein. Reagennya itu campuran Milon. Jadi Milon itu campuran dari merkuri nitrat, merkuri satu nitrat, dan asam nitrat pekat. Untuk hasilnya nanti sampelnya akan berwarna merah atau merah muda. Untuk hasil yang positif dari jurnal itu ada sampel tepung kecambah. Jadi untuk cara kerjanya itu seperti ini ya. Jadi 2 mili sampel dicampurkan dengan 5 tetes preaksi Milon.
Lalu dikocok, amati perubahan yang terjadi. Panaskan selama 1 sampai 2 menit. Amati perubahan warna sebelum dan sesudah dipanaskan. Jadi, sebelum dipanaskan, dilihat dulu warnanya, berubah atau tidak. Terus setelah dipanaskan juga dilihat lagi. Nanti dibandingkan. Untuk hasil reaksinya uji Milan itu seperti ini ya gambarnya. Jadi pada uji Milan gugus fenol pada tirosin dinitrasi oleh H2HNO3 sehingga berubah menjadi gugus nitro atau NO2. Di yang ini ya. Jadi berubah jadi NO2. Senyawa yang terbentuk kemudian berikatan dengan ion merkuri, dan merkuri tadi yang ini, ya, dan menghasilkan warna merah bata sebagai tanda hasil positif. Sebelah sini. Untuk uji yang kedua ada uji Biuret untuk menunjukkan adanya ikatan peptida. Reagennya itu pakai NaOH dan pakai CuSO4. Untuk hasil sampelnya itu nanti akan berwarna ungu. Hasil pada jurnal ini yang positif itu menggunakan telur ayam. Untuk cara kerjanya sama ini, jadi 3 ml larutan sampel, terus 1 ml NaOH 10% dan juga 5 tetes CuSO4 0,1%. Dicampurkan lalu dikocok. Setelah itu diamati timbulnya warna. Jadi kalau misalnya nggak ada warna ungu berarti negatif. Tidak mengandung, tidak ditemukan adanya ikatan peptida. Untuk struktur hasil reaksi hasil persamaannya itu seperti ini. Jadi pada uji Biuret, ion Cu2+ yang berasal dari CuSO4 dalam suasana basah atau NaOH berikatan dengan gugus peptida CONH pada protein. Ikatan koordinasi terjadi melalui atom nitrogen pada gugus amida dan atom oksigen pada gugus karbonil dari beberapa ikatan peptida. Interaksi ini membentuk kompleks koordinasi Cu2+ protein yang stabil dan menghasilkan perubahan warna menjadi ungu yang menandakan adanya ikatan peptida dalam sampel. Untuk yang uji ketiga ada uji ninhidrin digunakan untuk mengidentifikasi asam amino bebas dalam protein. Reagennya itu ada preaksininhidrin ya, jadi isinya ada 2,2 dihidroksiindana 1,3 dion. Untuk nanti hasil sampelnya itu akan berubah menjadi warna biru tua atau ungu. Untuk hasil yang positif pada jurnal ini itu menggunakan telur ayam. Jadi ini cara kerjanya, jadi 2 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, terus ditambah dengan 2 ml reagen ninhidrin. Habis itu dipanaskan dalam air mendidih selama 15-20 detik, baru diamati warna larutan hasilnya. Untuk hasil persamaannya, strukturnya ini seperti ini. Jadi pada uji ninhidrin, gugus amina dari asam amino bereaksi dengan ninhidrin sehingga mengalami dekarboksilasi dan terbentuk senyawa warna ungu. Perubahan struktur terlihat dari ninhidrin yang awalnya memiliki gugus karbonil 2 buah menjadi senyawa kompleks berikatan rangkap akibat reaksi dengan gugus NH2. Untuk selanjutnya ada jurnal kedua, identifikasi protein. Jurnal kedua itu judulnya analisis kandungan protein yang terdapat dalam daun jambu biji menggunakan metode Geldal dan spektrofotometri. Tapi di sini kami hanya mengidentifikasi yang bagian uji kualitatifnya saja. Jadi pada jurnal kedua, metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji Biuret. Nah, jadi sama ya, seperti slide sebelumnya, uji Biuret itu digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida. Reagennya sama pakai NaOH dan juga CuSO4, nanti sampelnya akan berubah jadi warna ungu. Untuk hasil yang positif dari jurnal kedua ini ada putih telur, daun jambu biji tua, dan daun jambu biji muda. Untuk hasil persamaan reaksinya sudah ada di slide sebelumnya. Untuk yang ketiga, identifikasi protein yang ketiga, jurnal ketiga itu judulnya identifikasi protein pada putih telur bebek. Jadi pada jurnal ketiga, metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji Biuret. Jadi sama ya, sama seperti jurnal kedua, hanya menggunakan uji Biuret.
Sama ya, untuk uji biur itu menunjukkan adanya ikatan peptida untuk reagennya NaOH dan CuSO4. Sampelnya nanti akan berwarna ungu. Hasil yang positif di jurnal 3 itu ada putih telur, daun jambu biji tua, dan daun jambu biji muda. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dari ketiga jurnal, identifikasi protein dapat dilakukan melalui uji Milon, Biuret, dan Inhibrin yang masing-masing menunjukkan reaksi warna khas sesuai gugus fungsi protein. Pada jurnal yang hanya menggunakan uji Biuret, adanya protein tetap dapat dipastikan melalui munculnya warna ungu sebagai indikator ikatan peptida. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa uji kualitatif masih efektif dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi protein dalam sampel. Baik, itu tadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.